Tapi dalam Tuhan, kita hanya diminta untuk percaya tanpa melihat. Israel gagal, saudara. Mereka nggak tahu. Tuhan sudah janjikan, dengar Israel, kamu akan naik jadi kepala bukan ekor, tidak turun. Kamu akan dapat satu negeri yang berlimpah susu dengan madunya. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka menggerutu, mereka ngamuk. Pada waktu mereka lihat jalan buntu di depan, mereka mulai marah dengan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Itu Israel. Bahkan mereka berontak kepada Musa dan Harun yang waktu itu memimpin mereka. Lalu mereka mulai berkata, Musa, lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Janji Tuhanmu itu bohong. Wah, Israel gagal di sini, saudara. Padahal saudara, kalau kita perhatikan perjalanan keluar bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu memang perjalanan cukup panjang, cukup jauh. Tapi dengan pemberontakan paling hebat, yang paling bikin Tuhan paling murka sekali, itu pada waktu perjalanan umat Israel sudah hampir dekat dengan tanah Kanaan. Pada waktu kejadian 12 pengintai, betul ya kisahnya, mengintai ke tanah Kanaan, kemudian kembali lagi, lalu melaporkan hasil intaiannya dengan mengatakan begini, wah, tanah yang kita masuki, yang kita akan masuki betul limpah susu dan madu, tapi penuh dengan orang-orang raksasa dan orang-orang enak. Wah, waktu umat Israel mendengar itu nih, saudara dengar baik, waktu Israel dapat informasi itu, Israel tinggal satu langkah lagi ke tanah Kanaan, di depan mata. Tapi hari itu mereka mulai kecut hatinya. Bukan hanya kecut, mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai, nggak mungkin kita bisa masuk sana. Wah, Musa udah bikin kita capek-capek jalan sampai ke sini. Nggak mungkin kita bisa tembus ke dalam sana. Perhatikan, pegang prinsip ini. Janji Tuhan, gini. Janji Tuhan itu ya, tanda-tandanya begini. Tanda kita akan menerima janji Tuhan kalau raksasa paling gede itu udah di depan mata kita, pasti kita udah mau dapat. Dengar baik, Israel ketemu dengan raksasa itu bukan di padang gurun di Mesir, bukan di padang gurun setelah keluar dari Mesir, bukan di Mara dan di Meriba. Tapi Israel ketemu orang raksasa di depan mata waktu berhadapan dengan tanah Kanaan. Artinya begini, kalau permasalahanmu udah makin besar, makin gede di depan mata, di balik itu udah kena perjanjian Tuhan. Katakan amin. Amin. Pegang itu baik-baik, saudara. Ayat 1-2. Bangkitlah menjadi tukang sebab kegelapan sedang menutupi dunia.